Kehidupan di surga adalah kenikmatan yang tak terlukiskan, dikelilingi oleh keindahan yang tiada tanding, dengan segala kebahagiaan yang terpancar dari setiap sudut taman yang subur. Nabi Adam dan Siti Hawa hidup dalam kedamaian. Mereka berada dalam kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, dijadikan sebagai penghuni pertama di surga, tempat yang dipenuhi oleh segala nikmat. Selama hidup mereka di sana, tidak ada kesusahan ataupun kekhawatiran, hanya kebahagiaan dan ketenteraman yang menyelimuti setiap langkah mereka. Namun di balik keindahan surga yang tiada banding, ada sebuah ujian yang menanti mereka. Allah telah memberikan satu larangan yang sangat jelas kepada Nabi Adam dan Hawa, yakni untuk tidak mendekati pohon kuldi. Allah berfirman kepada mereka, "Dan janganlah kalian mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-A'raf ayat 19. Dengan penuh rasa syukur mereka mematuhi perintah itu. Mereka menikmati setiap detik kehidupan mereka di surga. Setiap langkah mereka di atas tanah yang penuh kenikmatan. Namun di tengah ketenangan yang mereka rasakan, ada satu sosok yang tidak rela melihat kebahagiaan mereka. Sosok yang tak pernah puas dan selalu ingin menyesatkan umat manusia, yaitu iblis, makhluk yang terkutuk. Merasa terhina dan terpinggirkan karena ketinggian derajat yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Iblis merasa cemburu terhadap Nabi Adam yang telah diberikan keistimewaan untuk menjadi khalifah di bumi ini. Ia tidak dapat menerima kenyataan bahwa makhluk yang sebelumnya diciptakan dari api dan diberi kehormatan untuk tinggal di surga harus tunduk pada manusia yang diciptakan dari tanah. Sejak itu, iblis bertekad untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa untuk menjerumuskan mereka keluar dari surga agar mereka merasakan penderitaan yang sama dengan dirinya. Iblis mulai mencari cara untuk menggoda mereka. Tanpa rasa malu ia datang menyusup ke dalam wujud yang tampak baik dan juga meyakinkan untuk memberdaya Adam dan Hawa. Dengan licik iblis mendekati mereka dan berkata, "Wahai Adam dan Hawa, mengapa kalian tidak mencoba buah dari pohon ini? Bukanlah Allah tidak melarang kalian untuk memakannya? Aku hanya ingin memberitahu kalian sesuatu yang lebih baik agar kalian mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna." Iblis berbicara dengan kata-kata yang lembut dan menggoda. Dalam benaknya ia memikirkan satu hal. Jika ia bisa membuat mereka meragukan perintah Allah, maka ia akan menang, dan ia menganggap dirinya lebih tahu dan lebih bijaksana daripada Allah. Sambil menampilkan wajah yang penuh ketenangan, iblis mengajukan sebuah bujukan yang tampaknya masuk akal. "Jika kalian makan dari pohon ini, kalian akan menjadi abadi. Kalian tidak akan pernah merasakan kematian. Dan kalian akan menjadi seperti malaikat yang tak akan pernah mengalami rasa sakit dan penderitaan." Suara iblis mengandung rayuan halus yang sulit untuk diabaikan. Meskipun Nabi Adam dan Hawa sudah diberikan peringatan jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, godaan iblis membuat hati mereka tergerak. Mereka merasa penasaran, apakah benar pohon itu dapat memberi mereka kehidupan abadi seperti yang telah dijanjikan iblis. Hawa yang pertama kali terpengaruh. Ia melihat buah dari pohon tersebut. Buahnya terlihat sangat menarik, berbeda dengan buah-buah yang ada di surga. Warnanya menggoda, bentuknya indah, dan baunya harum semerbak. Siti Hawa menatapnya dalam-dalam. Hatinya mulai gelisah. Kenapa mereka dilarang untuk mendekati pohon ini? Bukankah pohon ini tampak begitu menggoda dan penuh manfaat? Dengan perlahan iblis melangkah lebih dekat. Ia kembali berbisik, "Aku tidak akan berbohong kepada kalian. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Jika kalian memakannya, hidup kalian akan berubah menjadi lebih baik, penuh dengan kebahagiaan yang abadi." Siti Hawa mulai ragu, namun pikirannya semakin terbuka oleh bujukan itu. Akhirnya, tanpa mampu menahan diri, ia meraih buah itu dan menggigitnya. Begitu rasa manisnya menyentuh lidah, seolah dunia berputar lebih cepat, dan sebuah perasaan aneh memenuhi seluruh dirinya. Namun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah kesalahan besar. Ada rasa takut yang tiba-tiba meresap dalam dirinya. Kemudian Hawa memberikan buah itu kepada Adam yang pada awalnya menolak. Namun ketika ia melihat perubahan yang terjadi pada Hawa, rasa ingin tahunya muncul. Ia merasa tertarik untuk mengetahui apa yang dirasakan Hawa. Adam pun menggigit buah itu. Dan segera setelah itu, mereka berdua merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri mereka. Tiba-tiba kesadaran mereka terbuka dan mereka merasakan kekurangan. Mereka merasakan malu
akan tubuh mereka yang terlihat berbeda. Seperti yang dijanjikan iblis, mereka menjadi sadar akan diri mereka sendiri. Namun bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan. Justru, mereka merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka tahu bahwa mereka telah melanggar perintah Allah. Dalam kekhawatiran dan ketakutan, mereka segera bersembunyi, berusaha menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga yang jatuh. Allah yang Maha mengetahui semua yang terjadi menegur mereka. Apakah aku tidak melarang kalian dari pohon itu dan mengatakan kepada kalian, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 22. Allah kemudian memutuskan untuk menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai bentuk ujian. Kehidupan di surga harus berakhir, dan keduanya harus hidup di dunia, menghadapi tantangan, cobaan dan kesulitan. Dengan hati yang penuh penyesalan, Nabi Adam dan Hawa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, pasti kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Allah menerima taubat mereka dan memberi mereka kesempatan kedua, tetapi hukuman harus tetap dijalani. Mereka harus turun ke bumi, tempat yang akan menjadi ujian hidup bagi mereka dan keturunan mereka. Dan begitulah, Nabi Adam dan Hawa dengan langkah berat turun ke bumi, meninggalkan surga yang penuh kenikmatan. Dunia yang penuh dengan tantangan kini menjadi tempat bagi mereka untuk memulai hidup baru. Sebuah kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan yang tidak pernah mereka alami di surga. Namun, meskipun mereka telah diturunkan ke bumi, Allah tidak meninggalkan mereka. Allah memberikan petunjuk dan juga perlindungan, serta mengajarkan mereka cara hidup yang benar. Tapi iblis, musuh abadi manusia, tidak akan berhenti menggoda dan berusaha menghalangi mereka dari jalan yang benar. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Adam dan Hawa mulai merasakan beratnya hidup di bumi, mereka tetap bekerja dengan tekun dan saling menguatkan. Ada kedamaian dalam kebersamaan mereka, sebuah kebahagiaan sederhana yang tak terlukiskan. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Suatu sore yang tenang, saat Adam pergi menjelajahi hutan untuk mencari makanan, Hawa berada di dekat rumah mereka yang sederhana, merawat tanaman yang mereka tanam bersama. Udara yang sejuk dan angin yang lembut membuat Hawa merasa nyaman. Meskipun bayang-bayang kegelapan perlahan mulai menyelimuti dunia mereka. Di saat seperti itu, iblis datang, diam-diam menyusup ke dalam kehidupan mereka. Ia tahu betul cara melancarkan godaan, dan kali ini ia memutuskan untuk mendekati Hawa, seorang wanita yang masih menyimpan keraguan di hatinya. Iblis menyadari bahwa jika ia ingin melancarkan serangan yang mematikan, ia harus menembus perasaan kasihan dan kelembutan hati Hawa. Tanpa sepengetahuan Hawa, iblis mendekat dengan langkah ringan, seperti angin yang tak terdengar. Wajahnya yang penuh kebencian dan tipu daya disamarkan dengan senyuman ramah. Ia berdiri di balik pohon besar yang tumbuh di dekat rumah mereka, mengamati Hawa yang tengah memetik daun-daun muda. "Hawa," suara iblis begitu lembut, hampir seperti bisikan angin. "Apa yang kamu lakukan sendiri di sini?" Hawa yang terkejut dengan kehadirannya menoleh. Namun alih-alih merasa cemas, ia justru merasakan kehadiran yang aneh namun tidak sepenuhnya menakutkan. "Aku sedang merawat tanaman ini agar bisa memberi kami makanan," jawabnya sambil tersenyum. "Apa yang membawamu kemari?" Iblis dengan matanya yang tajam menatap Hawa. "Aku datang untuk meminta pertolonganmu. Aku memiliki masalah besar yang tak bisa aku selesaikan sendiri." "Masalah?" tanya Hawa, rasa ingin tahu semakin dalam. "Iya," jawab iblis pura-pura tampak cemas. "Aku harus pergi dalam waktu dekat, dan aku tidak bisa meninggalkan anakku sendirian. Ia masih kecil, dan aku takut jika dia dibiarkan begitu saja di sini, dia bisa terluka. Aku tahu kamu seorang ibu yang baik, Hawa. Jadi aku ingin memintamu untuk menjaga anakku sementara aku pergi." Hawa terdiam sesaat, mencoba memahami apa yang iblis katakan. "Aku tidak tahu apakah itu hal yang benar untuk dilakukan," jawabnya dengan hati-hati. "Ada mungkin tidak setuju jika aku merawat anakmu." Iblis dengan senyum licik melangkah lebih dekat dan juga membujuknya dengan kata-kata lembut. "Aku tahu, Hawa, tetapi kamu tahu betapa sulitnya hidup di sini. Kamu dan Adam tidak sendirian. Dunia ini penuh dengan bahaya, dan aku percaya kamu bisa melindungi anakku dengan baik.
Tidak ada yang salah dengan sedikit kebaikan, bukan? Bukankah kamu merasa kasihan padanya? Dia sangat kecil dan tak berdaya. Hawa menatap wajah anak kecil yang dibawa iblis. Anak itu tampak rapuh, dengan mata yang besar dan penuh ketakutan. Rasa kasihan segera menguasai Hawa, dan dengan hati yang lembut, ia pun mengangguk. "Baiklah," kata Hawa pelan. "Aku akan menjaga anakmu sementara kamu pergi." Iblis tersenyum puas, namun dalam hatinya yang gelap, ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari rencananya yang lebih besar. Dengan cepat ia berpaling dan berkata, "Terima kasih Hawa, aku akan segera kembali, jangan khawatir." Setelah iblis pergi, Hawa mulai merawat anak iblis itu dengan penuh kasih. Ia memberinya makanan, menenangkannya ketika ia menangis, dan bahkan membuatkan tempat tidur kecil yang nyaman untuknya. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh dalam hatinya. Perasaan tidak tenang yang ia coba abaikan terus membayangi. Ketika Adam pulang dari perjalanannya, ia merasa ada yang berbeda. Rumah yang biasanya tenang dan penuh cinta kini terasa janggal. Ketika ia memasuki rumah, matanya langsung tertuju pada sosok kecil yang sedang tidur di sudut ruangan. "Apa ini, Hawa?" tanya Adam dengan nada yang penuh keheranan dan juga kekhawatiran. "Siapa dia?" Hawa yang merasa sedikit terkejut dengan pertanyaan itu menjawab dengan suara lembut, "Ini anak iblis. Ia datang kepada aku dan memohon agar aku menjaga anaknya sementara ia pergi. Aku merasa kasihan padanya, Adam. Ia masih kecil dan tak berdaya." Adam menatap anak itu dengan cermat. Matanya tajam, penuh ketegasan. Namun di balik itu ada perasaan khawatir yang mendalam. Ia tahu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan iblis tidak pernah sederhana. "Hawa, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Iblis itu musuh kita, musuh Allah. Apa yang kamu pikirkan dengan menerima anaknya di sini?" Namun Hawa tetap bersikeras. "Aku hanya merasa kasihan padanya, Adam. Aku tidak berpikir ini salah, dan dia hanyalah anak kecil." Adam merasa hatinya berat, namun ia tahu ia harus segera bertindak. "Hawa, kamu tidak boleh lagi memelihara anak ini. Ini adalah bagian dari godaan iblis. Ia berusaha menjerumuskan kita melalui perasaan kasihanmu." Namun, sebelum Hawa sempat merespon, anak iblis itu mulai menangis keras, memecah keheningan yang menggantung di udara. Adam semakin yakin bahwa ini bukanlah kebetulan. "Hawa, kamu harus segera melepaskannya. Iblis tidak akan pernah berhenti berusaha." Hawa terdiam, tetapi perasaan kasihan dalam hatinya mulai bergula dengan rasa takut yang baru muncul. Ia tak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa mungkin justru karena rasa kasihan itulah iblis bisa masuk dan menggoda mereka. Malam itu Adam dan Hawa terjaga, masing-masing merenung dalam diam. Tentu saja, iblis telah kembali dengan cara yang lebih halus. Melalui anaknya yang rapuh dan tak berdaya, mereka berdua tahu godaan ini baru saja dimulai. Hari itu terasa panjang bagi Nabi Adam alaihissalam. Ia kembali dari perjalanan panjang mencari makanan, dengan lelah yang mengimpit tubuh dan pikiran. Namun, meski fisiknya lelah, hatinya terasa lebih berat. Selama perjalanan ia tidak hanya memikirkan tentang kebutuhan hidup di bumi, tetapi juga tentang bagaimana ia dan Hawa akan menjalani hidup mereka. Mereka adalah manusia pertama yang ada di muka bumi, dan segala sesuatu yang mereka lakukan akan menjadi dasar bagi umat manusia selanjutnya. Namun, kembali ke rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat hatinya semakin terhimpit. Saat Adam memasuki rumah mereka yang sederhana, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi kedamaian yang ia rasakan sebelumnya. Suasana yang biasanya hangat dan penuh cinta kini terasa aneh, bahkan menyesakan. Adam memandang sekitar. Matanya berhenti pada sosok kecil yang terbaring di sudut ruangan. Anak iblis itu, yang telah Hawa rawat dengan penuh kasih, masih tertidur dengan wajah yang tampak tak berdosa. Namun, Adam tahu di balik wajah itu ada ancaman besar yang belum mereka sadari. "Anak ini," Adam bergumam dalam hati. Ada perasaan tak nyaman yang mulai merayapi seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana jahat iblis yang berusaha merusak mereka. Tanpa berlama-lama, Adam mendekati anak iblis tersebut dengan langkah tegas. "Hawa," panggil Adam dengan suara yang cukup keras, namun penuh ketegasan. "Apa yang telah kamu lakukan?" Hawa yang duduk di dekat anak iblis itu segera menoleh terlihat kaget dan sedikit terkejut.
Wajahnya yang biasanya penuh kelembutan kini terlihat cemas, seolah mengetahui bahwa apa yang ia lakukan bukanlah keputusan yang tepat. "Adam, aku hanya merasa kasihan padanya," jawabnya dengan suara pelan, mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun, Adam tidak bisa menahan amarahnya. "Kasihan? Ini bukan masalah kasihan. Kamu tahu betul bahwa ini adalah bagian dari godaan iblis, dan iblis memanfaatkan kelembutan hatimu untuk menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan." Hawa terdiam. Wajahnya memucat dan ia menyadari bahwa ia telah salah. Tetapi rasa kasihan dan belas kasihnya telah mengaburkan pertimbangan yang seharusnya. "Aku tidak tahu, Adam. Aku hanya ingin menolong anak kecil ini. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Adam menghela nafas panjang. Namun kemarahan dan kekecewaan masih mengalir dalam hatinya. Ia merasa dihianati oleh kelembutan hati Hawa yang seharusnya menjadi penjaga dari godaan iblis. "Hawa," katanya dengan suara lebih lembut namun penuh penekanan, "kita sudah diberi amanah oleh Allah untuk menjaga diri kita dari godaan iblis. Jika kita tidak bertindak tegas sekarang, maka kita akan terjerumus lebih dalam." Hawa menundukkan kepalanya, menyesali keputusan yang telah ia buat. Namun, sudah terlambat untuk kembali. Adam tahu ia harus mengambil langkah yang lebih tegas. Iblis telah berhasil memasuki kehidupan mereka. Meski dengan cara yang halus, untuk menghentikan godaan itu, ia harus bertindak dengan keras. Adam menatap anak iblis itu dengan penuh kebencian. Dengan satu gerakan cepat, ia mengambil alat tajam yang terbuat dari batu keras yang mereka gunakan untuk bertani. Dan dengan tangan yang gemetar karena marah, ia memotong tubuh anak iblis itu. Setiap potongan tubuhnya terasa seperti memotong jiwanya sendiri. Namun ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menghentikan godaan yang semakin dekat. Potongan-potongan tubuh anak iblis itu jatuh satu persatu ke tanah, dan dengan rasa tegas, Adam menggantungkan mereka di dalam dahan pohon besar yang ada di sekitar rumah mereka. Ia tidak bisa membiarkan anak iblis itu hidup, karena jika ia dibiarkan, maka godaan iblis tidak akan pernah berhenti. Hawa hanya bisa terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa telah gagal sebagai istri, sebagai penjaga dari kebenaran yang telah Allah titipkan pada mereka. "Adam, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan." Suara Hawa serak karena menahan kesedihan. Adam, meski hatinya masih penuh dengan amarah dan juga kekecewaan, mencoba menenangkan Hawa. "Kita semua memiliki kelemahan, Hawa, tetapi kita harus belajar dari kesalahan kita. Ini bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran. Iblis tidak akan berhenti mencoba menggoda kita, dan kita harus tetap waspada." Dengan tangan yang masih memegang alat pemotong, Adam berdiri tegak di depan pohon yang telah tergantung tubuh anak iblis itu. Setiap potongan tubuh yang menggantung itu adalah simbol dari kekuatan iblis yang berhasil ia patahkan untuk sementara waktu. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Iblis tidak akan begitu saja mundur, dan kedamaian yang mereka nikmati kini semakin jauh. "Ini adalah peringatan, Hawa," kata Adam. Suaranya terdengar lebih tenang, namun penuh penekanan. "Kita harus tetap waspada. Jangan biarkan kelembutan hatimu mengalahkan kewaspadaan kita terhadap godaan iblis. Kita harus tetap kuat, karena hanya dengan kekuatan dan kesabaran, kita dapat melawan segala bentuk godaan yang datang." Hawa mengangguk, meski rasa sesal terus membayangi dirinya. Ia tahu, ia telah belajar sebuah pelajaran pahit. Tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah ujian yang harus mereka jalani bersama. Dalam kebersamaan mereka harus terus berjuang melawan godaan yang datang dari musuh yang tidak tampak. Ketika Adam menatap potongan-potongan tubuh yang menggantung itu, ia merasakan ada satu hal yang lebih dalam dari sekedar kemarahan. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, karena ini bukan hanya tentang menghentikan anak iblis itu, tetapi juga tentang mempertahankan keimanan mereka di tengah dunia yang penuh godaan. Dunia yang penuh dengan cobaan yang hanya bisa dihadapi dengan iman dan tekad yang kuat. Setelah kejadian itu, Adam dan Hawa tidak bisa lagi merasakan kedamaian yang sama seperti sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka harus terus berjaga, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan umat manusia yang akan datang. Namun satu hal yang pasti, mereka tidak akan membiarkan iblis menang. Malam itu, Adam dan Hawa terbaring dalam keheningan yang tidak biasa. Rumah mereka yang sederhana tampak lebih sunyi dari biasanya. Meskipun bintang-bintang di langit masih tampak bersinar terang,
Namun meski dunia luar tampak begitu damai, di dalam hati mereka ada gumpalan kekhawatiran yang tak terucapkan. Kejadian hari itu, pembunuhan anak iblis telah meninggalkan jejak mendalam. Tak hanya di luar, tetapi juga di dalam jiwa mereka. Adam merasa tanggung jawab berat, dan Hawa merasa kesepian dalam penyesalan. Di luar rumah angin malam berbisik lembut, tetapi ada yang aneh dalam angin itu. Rasanya seperti ada yang terdiam di antara bayang-bayang pohon, menunggu momen yang tepat untuk kembali datang. Tidak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Suara yang begitu khas, begitu penuh tipu daya. Iblis telah kembali. Kali ini dengan maksud yang lebih gelap. Tiba-tiba Hawa terbangun. Ia mendengar suara lembut memanggil namanya, seolah berasal dari kejauhan, namun terasa begitu dekat. Ia duduk, menatap dengan mata yang kabur karena masih mengantuk. Tetapi saat ia melihat keluar melalui jendela, sepasang mata yang tajam menyapanya, yaitu iblis. Ini adalah waktunya, Hawa. Suara iblis datang begitu halus, seolah meluncur di atas angin malam. Anakku kembali, dan aku memerlukan bantuanmu lagi. Hawa menatap iblis, hatinya berdebar. Ia masih ingat jelas apa yang terjadi sebelumnya, betapa berat keputusan yang ia buat, dan bagaimana Adam begitu marah padanya. Rasa bersalah mulai menguasai hati Hawa. Ia tahu, iblis adalah musuh, dan semua yang dilakukan iblis pasti untuk menjerumuskan mereka. Namun, rasa kasihan yang begitu dalam tetap saja mengganggunya. Anak itu, Khonas, yang begitu kecil dan rapuh, membuat hatinya terbujuk. Jangan biarkan anakku kembali terlantar, kata iblis dengan mata penuh rayuan. Kamu tahu Hawa, aku tidak akan lama, tetapi jika kamu mengasuhnya, kami akan saling membantu. Tak ada salahnya sedikit kebaikan, bukan? Hawa menunduk, mulutnya terasa kering. Wajahnya dipenuhi keraguan dan dalam hatinya ada dua suara yang berbisik. Yang pertama mengatakan untuk tidak lagi menolong iblis. Sementara yang kedua berbisik, kasihanilah anak itu. Ia tidak bersalah, dia hanya seorang anak. Suara terakhir itulah yang akhirnya membuatnya ragu. Satu kali lagi hatinya tergoda untuk menunjukkan kebaikan. Aku akan membantu, ujarnya pelan, tetapi cukup keras untuk didengar oleh iblis. Iblis tersenyum penuh kemenangan. Matanya menyala dengan api kebohongan. Terima kasih Hawa, kamu akan melihat. Dengan sedikit pertolonganmu semuanya akan menjadi lebih baik. Jangan khawatir, aku akan segera pergi. Setelah kata-katanya selesai, iblis pergi begitu saja, meninggalkan Hawa yang masih terdiam di tempatnya. Ia merasa cemas, namun pada saat yang sama ada perasaan lain yang lebih sulit diungkapkan. Perasaan salah yang tak bisa ia sembunyikan. Sesuatu di dalam dirinya terasa seperti menjerit. Namun ia memilih untuk tidak mendengarkan suara itu. Beberapa hari kemudian, iblis kembali. Kali ini dia datang bersama Khonas, anak yang telah dibunuh oleh Adam. Hawa berdiri di depan pintu rumah mereka. Matanya menatap penuh keraguan kepada sosok anak kecil yang seharusnya tidak mungkin hidup lagi. Khonas, dengan tubuh yang utuh dan matanya yang besar, memandang Hawa. Wajahnya tampak lebih seperti anak manusia biasa. Tetapi ada sesuatu yang tak wajar dalam tatapannya. Anakku kembali, kata iblis dengan nada suara yang penuh kebanggaan. Ia menoleh kepada Hawa yang tampak ragu, namun tetap membuka pintu untuk mereka berdua. Apa yang terjadi? Tanya Hawa dengan suara gemetar. Aku tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Iblis tersenyum licik, seolah mengetahui bahwa kebingungannya adalah bagian dari permainannya. Kamu tidak perlu memahami semuanya Hawa. Cukuplah kamu melakukan apa yang aku minta. Anak ini sudah kembali. Jagalah dia seperti yang kamu janjikan. Aku harus pergi lagi untuk urusan penting. Hawa menatap Khonas, anak yang ia rawat beberapa hari sebelumnya. Wajahnya tampak sama seperti saat ia pertama kali melihatnya. Namun kali ini, ada rasa yang aneh membuatnya terhuyung-huyung antara kasihan dan ketakutan. Di dalam hatinya, suara yang lebih kuat lagi mulai berteriak, menyadarkannya bahwa ia terperangkap dalam permainan iblis. Iblis, Hawa akhirnya bersuara, tubuhnya bergetar. Aku sudah melakukannya sekali, tetapi aku tidak bisa lagi. Aku tidak tahu apakah ini benar. Aku tidak bisa lagi menerima godaanmu. Namun, iblis hanya tertawa. Suara tawanya menyesakan, seperti angin yang berhembus begitu keras. Kamu tidak punya pilihan, Hawa. Kamu merasa kasihan padanya, kan? Tidakkah kamu merasa itu? Ini bukan tentang memilih. Ini tentang perasaanmu yang sudah terlalu jauh terjerat. Kamu sudah melangkah jauh sekali. Dan sekarang, kamu tidak bisa mundur.
kamu akan mengasuhnya dan kamu akan menyukainya. Suara itu datang dengan lembut, tetapi ada kekuatan yang tak bisa ia abaikan. Hawa merasakan keteguhan dalam kata-kata itu, dan perlahan ia merasa terperangkap sekali lagi. Perasaan kasihan mengalahkan segalanya. Iblis tahu persis cara memainkan kelemahannya. Malam itu Hawa menerima anak iblis itu kembali ke dalam rumah. Namun di dalam hatinya ada rasa yang lebih berat dari sebelumnya. Ketika Adam pulang, ia mendapati Hawa yang tampak cemas dengan Khonas di dekatnya. Melihat anak itu sekali lagi, kemarahan dan kekecewaan Adam meledak seperti api yang tak terkendali. "Hawa," serunya, suaranya bergema di ruang rumah mereka. "Kau melakukannya lagi." Hawa hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. Adam merasa hatinya hancur. Segala yang telah mereka lalui, segala keputusan yang telah mereka ambil bersama, kini terasa seperti sia-sia. Iblis telah kembali menjerat mereka. "Ini adalah pengkhianatan kedua," katanya, suaranya pecah oleh amarah yang tak tertahankan. Namun kali ini Adam tidak akan menyerah. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Iblis tidak akan pernah menang. Dan untuk kedua kalinya, mereka harus melawan godaan itu. Kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Malam itu suasana di rumah Nabi Adam dan Hawa terasa menyesakan. Seperti udara yang terjebak di dalam ruang sempit tanpa ventilasi. Angin malam yang semula menyejukkan kini terasa berat, dipenuhi dengan ketegangan yang tak terucapkan. Adam berdiri tegak, wajahnya penuh amarah dan juga kebingungannya bercampur menjadi satu. Di depannya yaitu Khonas, anak iblis yang sudah 2 kali hidup kembali, berdiri dengan tatapan kosong. "Apa yang harus aku lakukan, Hawa?" Adam akhirnya memecah keheningan. Suaranya berat, penuh ketegasan tapi juga penuh kecemasan. "Aku sudah tidak bisa menahan lagi semua ini. Iblis tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus menggodamu, terus menjerat kita, sampai kita terperangkap di dalam permainannya. Dia tidak akan berhenti selama kita memberi kesempatan." Hawa hanya bisa menundukkan kepalanya. Dalam diam, ia tahu Adam benar, namun ada rasa sakit di hatinya, rasa bersalah yang tak bisa ia hilangkan. Ia telah membuat keputusan yang salah sekali lagi. Namun sekarang tidak ada lagi jalan untuk mundur. Iblis sudah terlalu dekat. Adam sudah mulai melihat kenyataan yang pahit, bahwa mereka tak akan pernah aman selama iblis bebas berkeliaran. Ketika iblis datang sebelumnya, wajahnya penuh dengan kebohongan. Wajah yang sama sekali tidak tampak seperti musuh besar, namun justru lebih seperti teman yang datang membawa kedamaian palsu. Kali ini Adam merasakan satu hal yang lebih menakutkan daripada apapun sebelumnya. Ia tidak hanya melawan iblis, tetapi juga melawan godaan yang berakar dalam diri manusia itu sendiri. "Aku akan menyelesaikan semuanya malam ini," kata Adam dengan suara yang penuh tekad. "Ini harus berhenti, Hawa. Aku harus mengambil tindakan tegas. Jika aku membiarkan anak itu tetap hidup, kita akan terperangkap selamanya." Hawa mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah oleh air mata. Namun ia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. "Apa yang harus kita lakukan?" Tanpa berkata lagi, Adam berjalan ke arah Khonas, anak iblis yang kini berdiri dengan diam di sudut rumah. Wajahnya tampak tidak terkejut, tidak juga takut, hanya ada ketenangan dalam matanya. Ketenangan yang tidak wajar untuk anak kecil seumurannya, seolah ia tahu persis apa yang akan terjadi. Adam mengangguk pelan, seolah memberi isyarat pada dirinya sendiri untuk melanjutkan apa yang telah diputuskan. Ia mengambil sebuah pisau besar, tajam, yang sudah disiapkannya sejak pagi, memandang Khonas sekali lagi dengan pandangan yang penuh keprihatinan. Di dalam hatinya ada perasaan seperti membelah dirinya sendiri. Namun ini adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan mereka dari jebakan iblis. Dengan satu gerakan yang tegas, Adam menghujamkan pisau itu ke tubuh Khonas, memotong lehernya dalam sekali tebasan. Darah segar memancar dari leher anak itu, dan tubuhnya terjatuh ke lantai. Hawa menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang seakan-akan keluar begitu saja. Namun tak ada yang bisa dilakukan selain menyaksikan peristiwa ini terjadi. Semuanya terasa begitu lambat. Adam, dengan tubuh yang gemetar, mulai memotong-motong tubuh Khonas. Potongan demi potongan diletakkan di atas tanah. Darahnya membanjiri tanah sekitarnya. Hawa tak sanggup lagi melihat lebih lama, dan ia berbalik, mencoba menahan perasaan yang datang begitu mendalam. Namun, ia tahu tidak ada pilihan lain. Kemudian Adam melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan tangan yang tegas ia mengambil sebagian tubuh Khonas dan mulai memakannya. Ini adalah tindakan yang mengejutkan dan tak terbayangkan.
namun itu adalah langkah terakhir yang harus dia ambil. Tubuh Khonas itu, yang seharusnya menjadi bukti dari keberhasilan iblis dalam menggoda mereka, kini menjadi penghalang terakhir sebelum iblis menguasai tubuh manusia sepenuhnya. Ketika bagian tubuh Khonas yang telah dimakan mulai berakhir, Adam melemparkan sisa potongan itu ke dalam api. Api itu membakar sisa-sisa tubuh anak iblis itu, mengubahnya menjadi abu hitam yang mencemari udara. Hawa menatapnya dari kejauhan. Tubuhnya gemetar, ada rasa ngeri dan juga ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Namun pada saat itu iblis muncul kembali. Tak ada lagi senyuman licik di wajahnya, hanya amarah yang membara. Wajahnya yang biasanya penuh tipu daya, kini berubah menjadi penuh kebencian. "Kalian telah melakukan kesalahan besar, Adam," katanya dengan suara rendah dan penuh ancaman. Tetapi Adam sudah siap dengan kenyataan ini. "Kau tidak akan pernah menang, iblis," katanya suaranya dengan tegas. "Kalian boleh terus mencoba menjerat kami, tetapi kali ini kau tidak akan berhasil." Saat itu, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Darah yang ada di tubuh Adam mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang mengalir melalui tubuhnya, mengalir seperti darah. Suara bisikan halus mulai terdengar di dalam dirinya, sebuah suara yang begitu familiar. Meskipun tak pernah ia dengar sebelumnya, suara itu adalah suara yang sama seperti yang pernah didengar oleh manusia pertama kali setelah diciptakan. Suara dari iblis yang berusaha menembus kedamaian yang ada dalam tubuh manusia. Iblis berhasil masuk, keberhasilannya telah tercapai. Namun, perbedaan kali ini adalah bahwa Adam tidak bisa lagi melawan dengan kekuatan fisik. Itu adalah pertarungan yang lebih besar, pertarungan yang melibatkan iman dan ketakwaan, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang bisa ditawarkan oleh darah atau tubuh manusia. Adam merasakan aliran darah itu, dan ia tahu iblis kini benar-benar masuk dalam tubuh manusia, berusaha menguasai dirinya sepenuhnya. Namun, Allah menolongnya seperti yang disebutkan dalam hadis. Allah memberikan perlindungan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iblis dapat menembus tubuh manusia, tetapi tidak dapat menguasai orang-orang yang menjaga iman mereka dengan sepenuh hati. Itu adalah titik balik, awal dari godaan yang terus mengalir dalam darah manusia. Namun bagi mereka yang menjaga iman, godaan itu tak akan pernah menang. Disinilah titik awal dari ujian yang lebih besar dimulai. Iblis telah menembus tubuh manusia, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana manusia akan tertahan dalam ujian ini untuk menjaga iman mereka di tengah godaan yang tiada habisnya. Setan dan jin, meski sering dianggap sebagai makhluk yang tak tampak oleh manusia, eksistensinya begitu jelas dalam ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, kita diajarkan bahwa setan dan jin bukanlah bagian dari dunia manusia, melainkan makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan tertentu, meskipun tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan dan jin dari api yang sangat panas, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah liat. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 27, "Dan kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas." Api yang digunakan dalam penciptaan jin ini memiliki sifat yang sangat berbeda dengan api yang ada di dunia kita. Ia tidak hanya panas, tetapi juga bisa menyerap dan juga menggerakkan makhluk jin dalam bentuk yang tak kasat mata, membuat mereka bisa berada di mana saja tanpa terdeteksi oleh indera manusia. Namun, meskipun mereka terbuat dari api, jin dan setan tetap memiliki kemampuan untuk mengubah wujud dan berinteraksi dengan dunia manusia. Meski kita tidak bisa melihat mereka, merekalah yang disebut sebagai makhluk gaib, makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk menguji keimanan manusia. Jin pada dasarnya adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidup mereka. Seperti halnya manusia, mereka memiliki akal, hawa nafsu, dan juga kehendak. Di antara jin terdapat beberapa golongan. Ada jin yang beriman dan taat kepada Allah. Namun ada pula jin yang durhaka, seperti setan. Setan sendiri adalah jin yang paling terkenal karena selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Iblis, yang merupakan pemimpin para setan, dulunya adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Namun, ketika Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dan memerintahkan seluruh malaikat serta makhluk lain untuk sujud kepadanya, Iblis menolak dengan alasan bahwa dirinya lebih baik dari Adam, karena ia diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Iblis merasa sombong dan takabur, yang menyebabkan dia jatuh ke dalam kebusukan hati dan akhirnya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari sinilah iblis memulai misinya untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Iblis tidak berdiam dalam kegelapan, melainkan berusaha dengan segala cara untuk menjerumuskan umat manusia dalam kesesatan. Iblis dan setan memiliki tugas utama yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk menggoda dan menyesatkan manusia agar mereka berbuat dosa dan tidak taat kepadanya. Meskipun makhluk gaib, setan dan jin memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka bisa menggoda manusia dengan cara yang tak terduga, mengalir dalam pikiran dan perasaan manusia, mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Salah satu sifat setan yang paling menonjol adalah kemampuannya untuk menggoda manusia dengan hawa nafsu dan godaan duniawi. Setan tahu persis apa yang menjadi kelemahan manusia. Ia bisa masuk dalam setiap celah hati manusia, berbisik dalam ketidakpastian, menyebarkan kebingungan, dan merangsang keinginan-keinginan yang busuk. Para setan dan jin ini, meskipun berasal dari api dan tidak tampak oleh indera manusia, sesungguhnya ada di sekitar kita. Mereka berada di tempat-tempat yang sepi, di ruang yang kotor, dan dalam keadaan yang penuh keburukan. Setan cenderung menyukai tempat-tempat yang tidak bersih, baik secara fisik maupun secara rohani. Mereka senang berada di tempat yang dipenuhi dengan maksiat dan dosa, seperti tempat-tempat perjudian, mabuk-mabukan, dan tempat-tempat yang jauh dari zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya mengapa umat Islam dianjurkan untuk menjaga kebersihan, baik kebersihan lahir maupun batin. Jin yang lebih luas lagi kategorinya memiliki banyak bentuk dan jenis. Ada jin yang baik, ada pula yang buruk. Jin baik adalah mereka yang beriman kepada Allah dan mengikuti ajarannya. Jin yang baik ini tidak akan mengganggu atau menggoda manusia. Namun jin yang buruk, yang termasuk dalam golongan setan, akan senantiasa berusaha menyesatkan manusia dengan cara apapun, baik melalui bisikan dalam hati maupun gangguan-gangguan lainnya yang tidak tampak oleh manusia. Mereka seringkali datang dalam bentuk yang mengelabui, seperti mendekati seorang saat sedang lelah atau terpuruk, memberi dorongan untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Setan dan jin tidak hanya berfungsi untuk menggoda manusia secara langsung, namun mereka juga berusaha untuk menanamkan keburukan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Setan memiliki taktik yang sangat halus, yaitu menggoda manusia dengan perkara-perkara duniawi yang tampak menggiurkan. Ia akan mempengaruhi pikiran manusia dengan cara yang sangat halus, sehingga seringkali manusia tidak menyadari bahwa dirinya telah jatuh dalam godaan syaitan. Namun, meskipun setan dan jin memiliki kekuatan yang besar, mereka tidak memiliki kuasa atas orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman kepadanya akan terjaga dari gangguan setan. Setan hanya dapat menguasai orang-orang yang lalai, yang jauh dari zikir, yang selalu berpikir dunia lebih penting daripada akhirat. Setan juga tidak memiliki kekuatan atas orang yang selalu mengingat Allah dan berlindung kepadanya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Pada akhirnya kita sebagai manusia harus menyadari bahwa keberadaan setan dan jin adalah bagian dari ujian hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk waspada dan menjaga diri dari godaan mereka. Salah satu cara terbaik untuk melawan godaan setan adalah dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, dan menjaga adab serta etika hidup yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita akan terlindung dari godaan setan yang tiada henti, berusaha untuk menggoda dan juga menyesatkan umat manusia. Melalui pengetahuan ini, kita dapat lebih memahami bahwa setan dan jin bukanlah makhluk yang harus kita takuti, tetapi mereka adalah bagian dari ujian hidup yang harus dihadapi dengan keimanan yang kokoh dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk gaib seperti setan dan jin, meskipun seringkali dianggap sebagai entitas yang tak tampak dan tidak berinteraksi secara langsung dengan dunia manusia, ternyata memiliki kebutuhan yang tidak jauh berbeda dari kita. Mereka juga membutuhkan makanan, namun makanan mereka bukanlah makanan biasa yang kita kenal. Setan dan jin memiliki makanan yang sangat berbeda, yang bahkan dianggap najis dan kotor oleh manusia. Ini adalah salah satu aspek kehidupan mereka yang seringkali tidak diketahui banyak orang. Makanan yang disukai oleh setan dan jin terdiri dari benda-benda yang dalam pandangan manusia sangat menjijikan dan juga menjauhkan diri dari kebersihan, seperti tulang dan kotoran binatang. Dalam banyak hadis yang diriwayatkan, Rasulullah SAW
dengan tegas melarang umat Islam untuk menggunakan tulang dan kotoran binatang sebagai alat bersuci, karena keduanya merupakan makanan yang disukai oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. Tulang yang biasanya dibiarkan tergeletak setelah dagingnya habis dimakan adalah salah satu benda yang sangat disukai oleh jin. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian beristinja dengan tulang dan jangan pula dengan kotoran binatang, karena keduanya adalah makanan bagi jin." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan peringatan yang jelas bahwa tulang bukanlah benda yang seharusnya dijadikan alat untuk membersihkan diri setelah buang air besar atau kecil, karena tulang tersebut akan menjadi sumber makanan bagi setan dan jin. Begitu juga dengan kotoran binatang yang telah kering. Dalam satu riwayat, Rasulullah menjelaskan bahwa kotoran binatang juga merupakan makanan bagi jin. Bahkan, beliau mendoakan agar setiap tulang dan kotoran binatang yang dilalui oleh jin di jalan-jalan menjadi makanan bagi mereka. Hadis ini, meskipun terdengar sangat aneh bagi manusia, memiliki kedalaman makna yang sangat penting untuk dipahami. Kotoran binatang yang kering dengan bau yang sangat tidak sedap bagi manusia ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi setan dan jin. Namun, meskipun kita tidak bisa melihatnya, makanan-makanan ini memainkan peran penting dalam kehidupan setan dan jin. Setan dan jin sangat membutuhkan benda-benda ini untuk bertahan hidup di alam gaib mereka. Mereka memperoleh energi dari benda-benda yang kotor dan juga najis yang manusia hindari. Hal ini menandakan betapa berbeda dan bertentangannya sifat setan dan jin dengan manusia. Ketika manusia menjauhi segala sesuatu yang najis dan kotor, setan dan jin justru cenderung memilih untuk mendekatkan diri kepada hal-hal tersebut. Ada bahaya yang tersembunyi di balik hal ini, terutama jika manusia secara tidak sadar mengkonsumsi makanan yang telah terkena benda-benda najis tersebut. Misalnya, ketika seorang menggunakan tulang atau kotoran binatang yang telah kering tanpa menyadari bahwa benda tersebut telah terkena oleh makhluk gaib, maka secara tidak langsung mereka bisa memberikan akses kepada setan dan jin untuk masuk dalam kehidupan mereka. Meskipun tubuh manusia tidak tampak mengkonsumsi benda najis itu secara langsung, keberadaan setan yang menyertainya bisa berbahaya bagi kesejahteraan batin dan mental seorang. Selain itu, setan dan jin juga bisa mempengaruhi manusia dengan cara yang lebih halus. Jika makanan atau minuman yang mereka konsumsi berasal dari tempat yang kotor, atau jika mereka makan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk agama, seperti makan dengan tangan kiri atau tidak menyebut nama Allah, maka mereka akan semakin terbuka terhadap pengaruh makhluk gaib ini. Setan dan jin dalam hal ini bisa lebih mudah menembus hati dan pikiran manusia, menggoda mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang menjauhkan mereka dari kebenaran dan petunjuknya. Lebih lanjut, dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW juga menjelaskan betapa pentingnya membaca bismillah atau basmalah sebelum makan. Jika seorang tidak menyebutkan nama Allah sebelum makan, setan akan ikut makan bersamanya. Dan dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang dari kalian makan dan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan akan makan bersamanya. Namun, jika ia mengingat Allah dan menyebutkan namanya, maka setan akan berhenti makan." Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kesucian dan keberkahan dalam setiap tindakan, termasuk dalam makan dan juga minum. Tidak hanya makanan dan minuman yang terpengaruh oleh cara kita berinteraksi dengan dunia ini, tetapi seluruh hidup kita, dari apa yang kita makan hingga bagaimana kita berperilaku, dapat menjadi pintu masuk bagi setan dan jin. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian dalam hidup mereka, baik secara fisik maupun spiritual, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitas, termasuk makan dan minum. Kita dapat menjaga diri kita dari gangguan makhluk gaib yang berusaha menyesatkan. Makanan dan kebiasaan kita dalam makan, yang seringkali dianggap sepele oleh sebagian orang, ternyata memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan spiritual kita. Mengkonsumsi makanan yang suci dan bersih, serta selalu menyebut nama Allah dalam setiap tindakan, akan menjauhkan kita dari pengaruh negatif yang ditimbulkan oleh setan dan jin. Ini adalah salah satu cara untuk melindungi diri dari gangguan dan juga godaan setan yang senantiasa berusaha menjerumuskan manusia dalam keburukan. Di balik setiap kebiasaan makan, terkadang pesan penting yang diajarkan oleh Rasulullah bahwa dalam setiap hal yang kita lakukan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
agar kehidupan kita terjaga dari segala bentuk gangguan dan godaan yang dapat merusak keseimbangan spiritual kita. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan kesibukan ini, hanya dengan mengingat Allah kita dapat menentukan perlindungan yang sejati dari segala kejahatan yang ada. Minuman yang paling disukai oleh setan dan jin bukanlah air atau jus buah, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu khamr, atau yang jauh lebih dikenal dalam masyarakat kita sebagai minuman keras. Khamr dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang terlarang, najis, dan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengharamkan khamr dan juga mengaitkannya dengan perbuatan setan yang harus dijauhi oleh umat manusia. Rasulullah dalam berbagai sabdanya menggambarkan khamr bukan hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai pintu gerbang bagi segala kejahatan. Khamr tidak hanya merusak fisik manusia, tetapi juga merusak pikiran dan hati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Khamr bukan sekedar minuman beralkohol yang memabukkan. Lebih dari itu, ia adalah senjata yang digunakan setan untuk menggoda dan merusak manusia dari dalam. Dalam konteks ini, khamr bukan hanya merusak tubuh manusia, tetapi juga merusak jiwa dan iman. Setan menjadikan khamr sebagai alat untuk menjerumuskan manusia ke dalam kegelapan, memisahkan mereka dari petunjuk Allah, dan menjerat mereka dalam perangkap dosa. Minuman keras ini memiliki daya tarik yang sangat kuat. Ketika seorang meminumnya, ia merasakan sensasi euforia, kegembiraan, dan juga kepuasan sementara. Namun perasaan itu hanya sementara dan sangat menipu. Khamr pada akhirnya akan mengambil alih pikiran dan tubuh seorang, membuatnya kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan terhadap khamr akan semakin kuat, dan jiwa manusia akan semakin terikat oleh godaan syaitan. Penyebab khamr menjadi favorit setan bukan hanya karena fisik-fisik yang ditimbulkan, yaitu hilangnya kesadaran dan kendali diri. Juga karena khamr adalah bahan yang digunakan oleh setan untuk menumbuhkan keburukan dalam diri manusia. Sebagai contoh, dalam keadaan mabuk, seseorang cenderung kehilangan kemampuannya untuk membedakan yang baik dan buruk, yang halal dan haram. Keputusan yang dia ambil dalam keadaan mabuk seringkali dipengaruhi oleh godaan setan, sehingga seorang yang terjebak dalam kebiasaan ini lebih mudah jatuh dalam dosa-dosa lainnya. Namun, meskipun khamr memiliki daya tarik yang begitu kuat, Rasulullah SAW telah bersabda dan memberikan petunjuk yang jelas untuk umatnya agar tidak terjebak dalam perbuatan ini. Beliau menjelaskan bahwa khamr adalah ummul khaba'ith, yaitu induk dari segala keburukan. Semua perbuatan jahat akan terhubung dengan khamr, dan itu adalah salah satu alasan mengapa umat Islam diperintahkan untuk menjauhinya. Tidak ada yang lebih buruk bagi manusia selain mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak tubuh, pikiran, dan hati mereka. Apalagi jika itu adalah perbuatan yang disukai oleh setan. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW juga bersabda, "Khamr adalah ibu dari segala keburukan. Barang siapa meminumnya, maka ia akan mendekati dirinya kepada perbuatan-perbuatan haram." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa khamr bukan hanya berbahaya bagi fisik kita, tetapi juga bagi kehidupan spiritual kita. Setan tahu bagaimana memanfaatkan khamr untuk merusak hubungan kita dengan Allah, menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Tak hanya dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali kisah tentang orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan akibat kebiasaan meminum khamr. Dari seorang pemuda yang dulu memiliki cita-cita luhur, namun terjerumus dalam dunia malam, hingga seorang wanita yang kehilangan harga diri karena ketergantungan pada alkohol. Semua itu adalah contoh bagaimana setan bekerja melalui khamr untuk menjerat hati manusia. Setan menggoda manusia untuk mencoba khamr dengan janji-janji kebahagiaan dan juga ketenangan. Tetapi pada akhirnya, yang didapatkan hanyalah penderitaan, kehancuran, dan penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih-Nya telah memberi petunjuk agar umatnya menjauhi segala bentuk khamr dan minuman keras. Sebagai pengganti, Islam menawarkan alternatif yang lebih baik, yaitu minuman yang memberi keberkahan dan menyegarkan tubuh dan jiwa. Air yang jernih, buah-buahan segar, dan minuman yang tidak merusak tubuh dalam anugerah dari Allah
yang bisa dinikmati oleh umatnya tanpa rasa khawatir akan efek negatif yang ditimbulkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah menunjukkan cara-cara sehat dan terjaga dari godaan setan. Salah satunya adalah dengan menjaga pola makan dan minum. Beliau menasihati umatnya untuk tidak hanya menjaga aspek fisik, tetapi juga spiritual dalam setiap aktivitas, termasuk makan dan minum. Hal ini dapat kita lihat dalam sabdanya, "Jika kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan jika kamu minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena tangan kanan adalah milik orang-orang beriman, sedangkan tangan kiri adalah milik syaitan." Hadis riwayat Muslim. Pesan ini tidak hanya berisi tentang tata cara makan dan minum, tetapi lebih kepada bagaimana menjaga hati dan niat kita agar senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghindari khamr, kita tidak hanya menjaga tubuh kita dari kerusakan fisik, tetapi juga menjaga hati dan iman kita agar tetap terjaga dari godaan syaitan. Hanya dengan menjauhi khamr, kita bisa memperoleh ketenangan hati dan hidup yang penuh dengan berkah. Khamr adalah minuman yang disukai setan karena ia bisa mengaburkan pandangan manusia, membuat mereka lupa akan tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Namun, bagi orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah, mereka akan selalu mengingat bahwa hidup ini adalah anugerah yang harus dijaga dengan penuh kesadaran. Dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam hal makan dan minum, kita harus selalu berusaha untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perangkap setan yang tersembunyi. Sebagai umat yang beriman, kita harus menghindari khamr dan segala bentuk perbuatan yang dapat membawa kita lebih dekat kepada dosa dan juga keburukan. Dengan menjauhkan diri dari khamr, kita bukan hanya menjaga tubuh kita, tetapi juga jiwa dan iman kita. Kita menjaga agar hidup kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari godaan setan yang senantiasa berusaha menggoda manusia untuk berbuat keburukan. Inilah jalan yang paling benar bagi orang-orang yang ingin hidup dengan penuh berkah, ketenangan, dan kedamaian hati. Di setiap sudut kehidupan manusia, ada begitu banyak hal yang terlihat sederhana namun penuh dengan kekuatan gaib yang tidak tampak oleh mata. Salah satunya adalah kebiasaan makan. Bagi umat Islam ada satu hal yang seharusnya tak pernah terlupakan dalam setiap aktivitas makan, yaitu menyebut nama Allah terlebih dahulu dengan ucapan bismillah. Namun tahukah kita bahwa jika makanan dimakan tanpa doa tersebut, ada makhluk yang diam-diam ikut mengkonsumsi makanan kita. Makanan yang tidak disertai dengan basmalah akan memberi peluang bagi setan dan jin untuk menguasai kehidupan kita, masuk ke dalam rumah kita, dan juga merusak ketenangan hati. Dalam ajaran Islam, menyebut nama Allah sebelum makan bukan hanya sebuah tradisi, melainkan kewajiban yang mengandung keberkahan. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk memulai setiap aktivitas dengan mengingat Allah, termasuk dalam makam. Hal ini tidak hanya menjaga kita dari kelalaian, tetapi juga melindungi kita dari godaan setan yang senantiasa mencari celah untuk merusak kehidupan kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia menyebut nama Allah. Jika dia lupa menyebutnya pada awalnya, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah pada awalnya dan pada akhirnya." Hadis riwayat Muslim. Makanan yang tidak disertai dengan nama Allah mengundang kehadiran setan. Dan dalam hal ini, setan tidak hanya terdiam di sekitar kita, tetapi juga bisa ikut serta menikmati makanan yang seharusnya menjadi berkah bagi umat manusia. Setan sangat suka dengan kelemahan manusia, dan ketika seorang lalai menyebut nama Allah sebelum makan, maka setan mengambil kesempatan untuk ikut serta menikmati hidangan tersebut. Setan, dalam banyak riwayat, digambarkan sebagai makhluk yang cerdik dalam memanfaatkan kelemahan manusia. Mereka tidak datang dengan cara yang jelas dan langsung, melainkan dengan cara yang tersembunyi, melalui kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele. Ketika kita melupakan doa atau basmalah saat makan, mereka bisa masuk tanpa kita sadari. Mereka merasuki makanan dan mencuri berkahnya. Dalam keadaan seperti ini, makanan yang kita konsumsi bisa jadi tidak lagi membawa keberkahan, malah bisa menjadi sumber kekuatan bagi setan untuk merusak keseimbangan dalam hidup kita. Fenomena ini bukan hanya terjadi dalam makan. Setan juga dapat merasuki rumah yang tidak disertai dengan zikir atau doa ketika seorang masuk. Rumah yang kosong dari ingatan kepada Allah menjadi rumah yang terbuka bagi mereka. Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah, maka setan akan menjauh dan mengatakan kepada temannya, tidak ada tempat tidur untuk kalian di sini. Tetapi jika dia tidak menyebut nama Allah,
Maka setan akan berkata, "Kalian bisa tidur di sini." Hadis riwayat Muslim. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat jelas bagi umat Islam agar selalu menjaga rumah mereka dengan zikir dan doa. Ketika seorang masuk ke dalam rumahnya dan tidak mengingat Allah, setan akan merasa bebas untuk menguasai rumah tersebut. Mereka dapat merusak keharmonisan keluarga, menimbulkan perasaan gelisah, dan membawa gangguan-gangguan tak kasat mata lainnya yang bisa merusak ketenangan hidup. Bahkan, ada sebuah hadis lain yang mengingatkan tentang bahayanya makanan yang tidak disertai dengan nama Allah. Janganlah kalian makan dari makanan yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya, karena sesungguhnya itu adalah makanan yang disediakan untuk setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini jelas mengungkapkan bahwa makanan yang tidak disertai dengan doa akan menjadi sarana bagi setan untuk ikut serta dalam aktivitas makan manusia. Makanan yang disediakan tanpa doa bisa menjadi sumber kekuatan bagi setan, memberi mereka kesempatan untuk merusak tubuh dan pikiran manusia. Mengabaikan basmalah berarti membuka pintu bagi mereka untuk masuk dan menguasai kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali merasa bahwa mengucapkan bismillah adalah hal yang sepele. Namun setiap kali kita mengucapkannya, kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga diri kita dari gangguan setan, dan memastikan bahwa makanan yang kita makan tidak menjadi alat bagi makhluk gaib untuk merusak keberkahan yang seharusnya datang dari setiap rezeki yang diberikannya. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga meletakkan niat yang baik dalam setiap hal yang kita lakukan, termasuk dalam mengkonsumsi makanan. Bagi orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk menjaga kesehatan spiritual. Makanan yang disertai dengan doa menjadi sebuah keberkahan yang menguatkan tubuh dan jiwa. Sebaliknya, makanan yang tanpa doa menjadi sumber yang tidak membawa berkah dan bisa mendatangkan gangguan-gangguan yang tidak terlihat. Kehidupan yang penuh dengan zikir dan doa adalah kehidupan yang terjaga dari godaan setan. Setiap kali kita makan, kita diingatkan untuk menyebut nama Allah, untuk menjaga diri kita dari kejahatan yang tak terlihat, dan untuk mengundang berkah ke dalam hidup kita. Rumah yang dipenuhi dengan zikir, makanan yang dimulai dengan basmalah, adalah rumah yang penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan, jauh dari gangguan setan. Setiap tindakan manusia meskipun terlihat sederhana, sebenarnya memiliki dampak besar bagi kehidupan spiritual dan fisik mereka. Termasuk di dalamnya adalah salah satu adab makan dan cara memasuki rumah. Dalam ajaran Islam, ada tata cara yang mengajarkan bagaimana menjaga diri dari godaan setan dengan memperhatikan hal-hal yang sering dianggap sepele, seperti doa sebelum makan dan ketika memasuki rumah. Ini bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi juga perlindungan yang diturunkan oleh Rasulullah SAW untuk melindungi umatnya dari gangguan makhluk halus yang senantiasa mengintai. Setan adalah musuh yang tak terlihat. Mereka mengintai setiap kesempatan untuk merusak kehidupan manusia dengan cara yang halus dan licik. Mereka masuk melalui celah-celah yang tampak tidak penting bagi manusia, seperti saat seorang makan tanpa menyebut nama Allah atau memasuki rumah tanpa mengucapkan salam. Melalui kebiasaan ini, setan bisa merasuki kehidupan kita, merusak ketenangan hati, dan bahkan menggoyahkan iman. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal makan. Adab makan dalam Islam bukan hanya soal cara kita memegang sendok atau bersantap, tetapi juga melibatkan cara kita memulai makan dengan doa. Rasulullah bersabda, "Jika seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah. Dan jika ia lupa menyebutkan nama Allah, maka hendaklah ia mengatakan, Bismillah awaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan menyebut nama Allah sebelum makan, kita melindungi diri kita dari setan yang mungkin saja ikut serta dalam makan tanpa kita sadari. Setan sangat menyukai manusia yang lalai, yang tidak mengingat Allah dalam setiap tindakan. Ketika kita makan tanpa basmalah, kita memberi kesempatan bagi setan untuk ikut serta dalam makanan tersebut, yang bisa merusak berkah dari rezeki yang kita terima. Makanan yang seharusnya memberikan kekuatan dan juga kebahagiaan, yang bisa menjadi sumber gangguan dan penyakit, baik fisik maupun spiritual, jika tidak disertai dengan doa. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan hati dan rumah agar setan tidak dapat masuk dan mengganggu kehidupan manusia. Saat kita memasuki rumah, penting untuk mengucapkan salam, Assalamualaikum, ya artinya,
Semoga keselamatan dan berkah Allah tercurah kepada kalian. Dengan mengucapkan salam, kita tidak hanya menyambut penghuni rumah dengan doa keselamatan, tetapi juga mengusir setan yang mungkin ada di dalam rumah. Rumah yang tidak disertai dengan zikir dan doa menjadi rumah yang terbuka bagi setan untuk menguasainya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang masuk ke rumahnya dan menyebut nama Allah, maka setan akan menjauh darinya. Namun jika ia tidak menyebut nama Allah, maka setan akan masuk bersamanya. Hadis riwayat Muslim.